Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan kali ini kembali lagi saya bakal membacakan zodiak dan kita sampai di zodiak yang ke-10, berarti ketemu dengan Capricorn. Apa kabar Capricorn? Kita bakal bacakan zodiak kamu ya. Kita akan membaca yang terjadi dalam kehidupanmu seperti apa. Yang terjadi mungkin saat ini atau kemarin atau bisa jadi mungkin saat ini berkaitan dengan yang akan datang ya. Saya mencoba untuk membantu teman-teman Capricorn untuk melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Tapi di luar Capricorn pun silakan nonton video ini karena siapa tahu kamu juga sedang memfokuskan diri dengan Capricorn, ada PDKT dengan Capricorn, ada urusan-urusan dengan Capricorn, siapa tahu juga, dan ternyata mungkin ada yang pasangannya adalah Capricorn ya. Oke teman-teman, kita akan shuffle langsung aja. Saya nggak usah terlalu lama. Saya kepengen segera melihat yang terjadi dalam kehidupan Capricorn itu seperti apa. Saya berharap di sini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman ya, khususnya buat Capricorn, karena nanti dari kartu-kartu yang keluar pasti ada hal-hal yang bisa kamu ambil hikmahnya, yang bisa kamu ambil pelajarannya ya. Dan barangkali di situ kamu nanti akan menemukan sesuatu yang memang bermanfaat buat kamu juga kan. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai dengan selesai nanti dan saya akan mencoba untuk membaca satu persatu kartu yang keluar. Sekali lagi saya yakin sekali pasti akan ada hikmah dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di setiap bacaan-bacaan yang kita lakukan ya. Dua kartu sudah loncat, ada The Empress dan juga ada King of Pentacles ya. Kita lihat ini nanti. Oh ya, teman-teman, bacaan ini bersifat general ya. Seperti biasa tidak akan semuanya resonate ya. Tapi kalau misalnya ternyata resonate dan ini bermanfaat buat kamu, silahkan kamu boleh ambil pelajarannya ya. Saya berharap sih kartunya keluarnya bagus. Tetapi kalau kita bicara tentang kehidupan, ya pasti ada masalah. Pasti ada suatu kejadian yang kadang-kadang bikin kita kepikiran gitu kan. Kepikiran, bahkan kadang-kadang bikin kita nyaris putus asa dan sebagainya. Karena saya yakin bahwa itulah kehidupan, karena saya yakin bahwa setiap orang pasti punya cerita masing-masing ya, punya jalan hidup dan jalan ceritanya masing-masing. Dan saya berharap sekali dengan adanya video-video di channel Damar Aji Tarot ini bisa memberikan teman bagi kamu untuk kita sama-sama bisa saling sharing, bisa saling curhat gitu kan. Makanya buat teman-teman yang pengen curhat, pengen konsultasi, silakan bisa langsung private reading dan juga konsultasi. Langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Ada kartu yang sudah keluar, The Empress, King of Pentacles, The Devil dan juga The Fool, dan satu lagi Seven of Swords. Oke. Kalau melihat kartu pertama di sini ada The Empress, berarti ada kesuburan, ada keberlimpahan, ada hal-hal yang berkaitan dengan finansial. Tentu kalau misalnya ternyata sampai hari ini atau detik ini juga kamu belum mencapai satu kondisi finansial yang lebih baik, itu gak usah khawatir karena di sini ada tanda energi di mana keberlimpahan itu akan terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, ditambah lagi diperkuat dengan kartu yang kedua, King of Pentacles. Pentacles itu adalah simbol dan tanda keberlimpahan, tanda kemakmuran ya. Artinya kalau kita bicara dari kartu pertama tadi, The Empress ya, The Empress juga mengatakan di sini bahwa saatnya telah tiba buat kamu melakukan sebuah pembaharuan keadaan. Jadi buat teman-teman Capricorn, kalau misalnya saat ini memang kamu belum mencapai kepada satu kondisi seperti yang kamu pengenkan, berarti upaya-upaya yang kamu lakukan itu memang masih harus kamu lakukan terus. Artinya jangan putus asa. Bahwa tanda dari kartu energi di sini atau energi dari kartu The Empress di sini menunjukkan bahwa adanya satu jarak yang sudah dekat ya. Kalau misalnya ternyata kamu sampai saat ini belum mencapai titik keberhasilan yang yang kamu pengenkan gitu loh. Jadi nggak usah khawatir karena dalam waktu dekat ini akan terjadi sesuatu atau hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini, perjuangan-perjuangan kamu. Jadi waktunya ini telah matang ya untuk menyalurkan energi dan segala kreativitas ke arah yang jadi kalau bekerja biasanya kan gini, kita butuh ide-ide kreativitas ya. Jadi buat teman-teman Capricorn, ide kreativitas kamu itu dibutuhkan sekali dalam pekerjaan kamu gitu loh. Jadi sama seperti saya misalnya gitu kan, saya membuat
video di channel yang ini ya, channel Damar Aji Tarot ini, tentu saya membutuhkan ide-ide ya. Ide-ide ini menarik energi, apa nih energi yang perlu ditarik gitu kan, apa yang perlu dijadikan sebagai tema atau bahan-bahan untuk kita ngobrol, dibikin buat video ini dan seterusnya seperti itu. Dan itu dibutuhkan ide-ide kreatif yang memang terkait dengan pekerjaan kita ya. Jadi sama untuk kamu Capricorn juga sama demikian gitu loh. Jadi munculkan ide-ide itu, karena ide-ide itu akan membawa kamu kepada suatu kondisi satu ya, ide dan kreativitas itu jadi satu. Dan kemudian kalau sudah kamu realisasikan, itu otomatis kan akan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, bermanfaat bagi banyak orang juga gitu loh. Harapan saya seperti ya video ini juga gitu kan. Video kita buat gitu loh, diposting, dan kemudian bermanfaat bagi banyak orang yang nonton video ini. Nah, tetapi sekali lagi bahwa nggak usah khawatir bahwa usaha yang kamu lakukan ini memang akan mencapai satu keberhasilan di pencapaian finansial ya, di pencapaian finansial. Nah, tetapi saya juga perlu mengingatkan kepada teman-teman Capricorn bahwa di kartu ketiga di sini ada The Devil. The Devil di sini berarti menunjukkan adanya satu halangan-halangan yang mungkin nanti bakalan terjadi atau bisa saja terjadi dalam proses perjalanan kamu menapaki hari-hari kamu atau proses kamu tuh mencapai satu keberhasilan. Jadi saya pikir ini bisa dijadikan sebagai kewaspadaan dan juga antisipasi agar kamu semakin waspada dan mengerti bahwa oh, ada sesuatu yang nanti bisa saja menghalangi ya. Dan halangan-halangan itu bisa jadi tidak datang dari luar saja, tapi datang dari dalam diri kamu sendiri. Karena di sini saya melihat ada faktor internal, di mana The Devil ini kan menunjukkan adanya energi-energi yang kurang bagus. Misalnya nih, rasa takut, rasa khawatir, kecemasan, ketidakpercayaan diri, pesimis ya, misalnya seperti itu. Itu kan juga merupakan energi-energi negatif yang harus kamu perhatikan agar tidak mengganggu kehidupan kamu di kemudian hari gitu. Nah, atau bisa jadi kamu bakal ketemu dengan orang yang bisa mengganggu pikiran kamu, membuat tekanan-tekanan dalam hidup kamu atau dalam pekerjaan kamu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kalau misalnya kamu bekerja ya di suatu tempat kantor yang ada atasannya segala macam, ya bisa jadi mungkin atasan kamu bikin tekanan-tekanan, ada semacam under pressure yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan kamu ya. Jadi ini perlu diwaspadai aja, sebagai peringatan aja buat teman-teman dan tidak perlu dikhawatirkan. Lalu The Fool, ini lebih mengarah kepada pesan dan juga anjuran buat Capricorn bahwa kamu harus melakukan sebuah langkah baru. Apabila dalam langkah-langkah yang sudah kamu lakukan ternyata tidak membuahkan hasil yang terlalu maksimal, kamu harus ada manuver-manuver tertentu di mana kamu harus melakukan kreativitas, jangan stuck ya, jangan patah semangat ya. Kamu harus tetap semangat untuk berkreativitas dalam pekerjaan kamu, karena di sini The Fool ini menunjukkan adanya langkah baru, awal sebuah fase, atau bisa dibilang kamu melangkah harus disertai dengan keyakinan juga. Kamu lebih terbuka kepada kehidupan dan seterusnya seperti itu ya. Tetapi yang jelas ketika kamu melakukan langkah baru ini kan ada bekal pengalaman yang juga harus kamu bawa ya, agar kamu ke depannya tidak terjeblos ke dalam lubang yang sama ya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi intinya kalau kartu The Fool di sini keluar berarti kamu itu punya peluang ya yang tidak terduga dan itu sudah dekat gitu loh. Jadi tantangannya adalah kamu harus menemukan ya, lebih semangat, lebih kuat lagi tekad kamu untuk menemukan sesuatu yang sudah dekat tersebut. Itu tantangan baru. Tapi yang jelas memang di sini kamu akan harus memulai ya, memulai. Jadi kalau misalnya ada halangan-halangan yang terjadi dalam kehidupan kamu pun, di situ kamu harus tetap memulai, melangkah ya. Ini bisa berkaitan dengan masalah pekerjaan, finansial, dan juga bisa terkait dengan masalah asmara kamu juga gitu loh. Artinya kalau kita bicara tentang asmara berarti di hubungan kamu dengan pasangan kamu memang ada sedikit kendala-kendala yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin pasangan kamu ternyata
banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya disepakati bersama-sama dalam sebuah komitmen ini, misalnya seperti itu. Jadi saya melihat ada kaitannya juga dengan masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu juga. Tetapi intinya di hubungan kamu di sini saya melihat memang ada gangguan-gangguan ya. Dan gangguan itu bisa jadi dari faktor internal ya. Jadi kalau kita bicara faktor internal berarti berhubungan dengan sikap-sikap egoisme masing-masing ya, cara berpikir yang mungkin tidak sama. Nah, di situ terjadi benturan-benturan atau crash gitu ya. Dan di situ terjadi masalah-masalah yang sering mengganggu hubungan kalian berdua ya. Oke, di kartu yang keempat sudah, kelima di sini ada Seven of Swords. Melihat kartu kelima di sini berarti ada semacam sesuatu yang mungkin pernah kamu lakukan dan itu sebagai suatu kesalahan yang pernah kamu lakukan. Mungkin kamu pernah bersikap tidak jujur terhadap diri kamu sendiri, terhadap pasangan kamu juga, sehingga ini menimbulkan perasaan tidak nyaman ya. Dan dua pedang di sini yang berdiri menunjukkan adanya sebenarnya kamu kepengen jujur ya, tapi ada sesuatu yang mungkin kamu agak sedikit susah untuk menyampaikan kejujuran itu. Hasrat untuk jujur, keinginan atau dorongan untuk jujur itu ada, tetapi sebagian kamu sepertinya melakukan atau ada hal-hal yang kamu tutupi di sini ya. Itu di kartu kelima. Jadi kalau memang ternyata benar apa yang saya sampaikan ya, teman-teman segera harus mencari solusi bagaimana caranya agar segera masalah ini selesai ya. Karena di kartu kelima di sini menunjukkan adanya energi secara mental ya, berkaitan dengan keterbukaan dan kejujuran itu tadi, dan ini harus hati-hati ya. Ini kamu harus bersikap tenang terlebih dahulu di situasi sekarang. Apalagi misalnya kamu sedang ada keributan-keributan dengan pasangan kamu, dan kamu tidak boleh atau sementara jangan bersikap agresif ya. Jadi harus tenang, tapi lebih ke bagaimana mencari solusi terbaiknya ya. Jadi itu di kartu yang kelima. Oke, kita lihat kartu berikutnya. Teman-teman yang kepengen konsultasi silahkan kita open private, open konsultasi. Bagi yang mungkin membutuhkan konsultasi silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Dan perlu diketahui untuk konsultasi berbayar ya. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya dulu, nanti dikasih informasi caranya bagaimana, teknisnya bagaimana dan sebagainya ya. Jadi itu maksudnya kalau saya bilang teman-teman boleh bertanya-tanya dulu, itu adalah bertanya-tanya tentang teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, teknis readingannya bagaimana dan sebagainya ya. Yang jelas readingan ini bersifat online ya. Jadi melalui WhatsApp, bisa telepon, bisa voice note, bisa telepon di di WA ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi maksudnya bertanya-tanya itu bukan berarti bertanya-tanya ke masalahnya Mas Damar, ini masalahku tuh gini. Itu namanya bukan bertanya-tanya. Kalau itu namanya sudah masuk ke sesi konsultasi, sesi reading gitu ya. Jadi harus dipahami maksudnya bertanya-tanya, kurang lebih itu. Alright, kita cek lagi. Ada wands lagi ya. Satu lagi, ada strength. Oke. Oke, kartu ke-6 ada The Emperor. Di sini menunjukkan bahwa ada ambisi-ambisi yang memang sangat besar dalam diri kamu ya, dan itu harus kamu kendalikan. Seperti yang tadi saya bilang di kartu ke-5, kamu harus bersikap tenang terlebih dahulu. Jangan buru-buru, jangan agresif gitu kan, karena takutnya itu justru menimbulkan situasi dan kondisi yang semakin tidak baik. Apabila kamu memang berada dalam kondisi sedang bermasalah dengan pasangan kamu, sedang bermasalah dengan teman kerja kamu, atasan kamu, atau siapapun itu. Oke? Jadi The Emperor di sini menunjukkan adanya ambisi dan otoritas, dan kamu mengejar keberhasilan duniawi. Dan di sini menunjukkan bahwa memang waktunya kamu harus memiliki keberanian untuk berpendirian, sekaligus kamu memainkan peran ya, kemampuan dan kecakapan intelektualitas kamu juga harus diperankan, dimainkan gitu kan.
Artinya jangan bermain secara emosional ya, seperti itu. Itu gambaran di kartu ke 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau di baris pertama di bawah atau di bagian bawah. Saya melihat di kartu ke-7, Knight of Pentacles di sini menunjukkan adanya kerja keras yang kamu lakukan. Ini menghasilkan suatu kemajuan-kemajuan, ya. Jadi memang proses itu tidak akan membohongi hasil gitu kan, karena proses itu adalah sebuah proses perjuangan, upaya-upaya yang ketika kita lakukan dengan baik dan benar, pasti akan menghasilkan sesuatu atau hasil itu tidak akan jauh dari prosesnya ya, seperti itu. Saya melihat ada kemajuan progres yang cukup bagus untuk perkembangan masalah kamu, perkembangan pekerjaan kamu atau permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pasangan kamu juga. Saya melihat di sini memang ada juga beberapa konflik ya dengan orang-orang di sekitar, bisa pasangan, rekan kerja atau teman kamu juga. Nah, di kartu ke-8 di sini juga muncul lagi. Ini ada konflik pertikaian ya, dan ini harus kamu selesaikan. Artinya teman-teman harus segera menyelesaikan konflik ini ya, terutama konflik batin yang selama ini mengganggu kamu juga gitu loh. Jangan sampai itu mengganggu kehidupan kamu, pekerjaan kamu dan sebagainya ya. Karena kalau misalnya itu terus-terusan kamu rasakan dan terus-terusan terjadi, bikin gak tenang, bikin pusing kepala, ya buat apa gitu loh. Jadi harus kamu selesaikan. Ini yang kartu ke-8. Nah, di kartu ke-9 dan kartu ke-10 ini menunjukkan adanya kerja keras, usaha, upaya memang harus kamu tetap lakukan ya. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa di sini kamu ada konflik batin yang memang harus kamu kendalikan dengan baik ya. Kamu punya kepercayaan diri bagus, punya keberanian bagus, tapi di sini juga kamu harus bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Disimbolkan di strength di sini adalah seorang wanita yang sedang menggandeng singa, dan di situ adalah satu simbol tanda bahwa kamu itu memang harus benar-benar melakukan pengendalian diri terhadap konflik batin atau konflik di dalam diri kamu sendiri. Agar apa? Agar yang terjadi di luar itu juga mudah untuk diatasi. Karena saya melihat ada antusiasme yang sangat besar sekali. Jadi apapun yang sedang kamu rasakan dan hadapi saat ini teman-teman, bahwa kayaknya kamu menghadapi orang yang agak sulit ya, seperti pasangan kamu yang mungkin orangnya agak susah ya. Saya pikir itu nanti bisa teratasi dengan baik ya, atau mungkin orang-orang yang ada di kantor atau orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kamu. Oke teman-teman, saya baca lagi dengan kartu ini. Kita akan ambil 5 kartu ya. Kita lihat untuk pesan-pesan selanjutnya dari Oracle Card ini apa buat Capricorn ya. Oke. Ada retreat, kemudian ada deception ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa deception ini berhubungan sekali dengan konflik-konflik, karena di situ ada semacam ketidakjujuran di sini ya. Ketidakjujuran itu bisa jadi dari diri kamu sendiri atau memang dari orang lain yang ada di sekitar kamu. Deception, children. Kemudian ini kok ada engagement ya. Mudah-mudahan ini sebagai tanda sekaligus doa buat teman-teman Capricorn ya, agar bisa segera masuk ke level engagement, bertunangan. Oke, retreat, di mana kamu berarti harus melakukan sebuah proses-proses untuk mengenali diri kamu sendiri. Jadi gini teman-teman, untuk Capricorn, ada pesan di mana kamu harus mulai belajar tentang jangan jauh-jauh deh, jangan bicara spiritual dulu. Belajar untuk mengenali diri sendiri ya. Karena di dalam diri kita sendiri kan ada hal-hal yang harus kita kenali. Ada sesuatu yang mungkin kita belum pahami. Harus kita sadari bahwa kita tidak sekedar sebagai wujud manusia saja secara fisik ya. Di sisi lain ya, kalau boleh saya bilang, ada badan kasar, ada badan halus. Badan kasar ini adalah badan seluler kita, badan secara fisik kita yang kelihatan, ini tangan dan sebagainya, kepala, kaki, pundak dan sebagainya. Nah, itu adalah badan fisik kita atau badan seluler kita yang disebut badan kasar juga. Tetapi jangan lupa bahwa di sisi lain ada badan halus ya, badan halus. Badan halus itu adalah sesuatu yang memang tidak tampak ya,
berkaitan dengan apa? Jiwa, ya, energi, kemudian roh kita, ya, itu yang harus kita kenali, jiwa kita. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman kalau pengen mendapatkan materi-materi seperti ini, teman-teman silahkan aja berkunjung ke channel saya yang satunya lagi. Sementara ini namanya adalah Damar Aji Hipnoterapi, ya. Kok sementara, ya, itu untuk membedakan aja. Kalau channel ini kan Damar Aji Tarot gitu kan. Nah, kalau yang satunya adalah Damar Aji, ya, Damar Aji Hipnoterapi. Itu aja untuk penanda aja, ya. Itu. Nah, silakan teman-teman berkunjung ke channel itu, karena di sana nanti saya akan banyak bicara tentang healing, tentang jiwa, ya, mengenali diri sendiri dan sebagainya, tentang penyembuhan dan sebagainya, ya. Seperti itu. Oke, jadi itu yang harus kamu lakukan. Deception, hati-hati dengan tipu daya, ya, baik itu dari sendiri maupun dari lingkungan atau orang lain. Terus kemudian kamu harus bersikap lebih mature lagi, lebih dewasa lagi, ya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa sifat kekanakan dari setiap orang itu pasti tidak akan pernah hilang, kebawa terus sampai kapanpun, ya. Katanya secara teori psikologi seperti itu. Tetapi hanya bedanya adalah besar kecilnya saja atau pengendaliannya aja yang beda, gitu kan. Tapi pada dasarnya jiwa kekanakan kita itu selalu ada, ya. Kemudian ada energi di mana terjadi sebuah pertunangan atau paling tidak yang mengarah ke pernikahan, pertunangan bisa, komitmen bisa, dan seterusnya bisa seperti itu. Itu buat Scorpio, buat Capricorn, sorry. Nah, teman-teman, ada hal-hal yang mungkin harus kamu kontrol juga. Kalau misalnya di luar sana ada banyak orang yang membicarakan kamu, ngegosipin kamu, fitnah kamu dan sebagainya, nah gak usah khawatir, ya. Artinya kamu harus mengkontrol. Yang kamu kontrol siapa? Bukan orang lain. Yang kamu kontrol adalah diri kamu sendiri. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang harus kamu kontrol, kamu harus tahu caranya. Nah, caranya saya sudah membuat video juga di channel Damar Aji Hipnoterapi, 10 cara menghadapi pembenci, ya, atau orang-orang yang memfitnah kita. Silahkan nanti kamu berkunjung ke sana. Itu videonya baru diposting belum lama. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa yang kepengen konsultasi silahkan langsung ke nomor ini, ya, chat aja ke nomor ini, bertanya-tanya dulu boleh teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, pembayarannya bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Terima kasih buat yang sudah nonton dan selalu setia di channel ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.